قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang risalah sederhana dari Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu yang berjudul Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarratha syariah. Terjemahan bebasnya kurang lebih hak-hak yang ada di dalam Islam. Kita berusaha memahami hak-hak yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan kita tidak mendolimi. Mudah-mudahan kita tidak mendolimi hak-hak yang memang harus ditunaikan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, huququn da'at ilaihal fitra wa qarratha syari'ah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Hak-hak yang diseru oleh fitrah manusia dan ditetapkan atau ditegaskan oleh syariat. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan muqaddimah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Kita memujinya, meminta tolong kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan kita, dari segala kejelekan amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan kebaikan, dan semoga Allah menyelamatkan mereka semua.
Amma ba'd, setelah itu fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atal adli wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi ulu wala taqsir. Min ghairi ulu wala taqsir. Sesungguhnya di antara syariat Allah, di antara keindahan syariat Allah Ta'ala, adanya perhatian terhadap keadilan dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, menunaikan hak kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya tanpa berlebihan dan tanpa kurang, tanpa hulu dan tanpa taksir, ya. Faqad amara Allahu bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan juga berbuat baik serta memberikan kepada kerabat yaitu haknya. Kita berikan kebaikan kepada kerabat yang mana itu merupakan hak kerabat. Wabil adli bu'isatir rusul wa unzilatil kutub wa qamat umurud dunya wal akhirah. Dan dengan keadilan inilah dahulu para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, dan kemudian perkara dunia dan akhirat menjadi tegak, menjadi seimbang. Adapun yang dinamakan dengan adil, wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Yang dinamakan dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, proporsional. Memberikan hak kepada memang yang berhak menerimanya. Ini adalah adil. Lawan keadilan adalah dolim, adzulmu. Wa tanzil kulli dhi manzilatin manzilatahu, ya. Kemudian memposisikan, ya, setiap yang mempunyai posisi sesuai dengan posisinya, ya. Makanya dikatakan tadi bahwa adil itu adalah proporsional, ya. Tidak mesti sama, tetapi dia sesuai dengan porsinya. Jadi jangan kita mengira bahwa keadilan itu harus sama. Tidak. Contoh, jika kita punya anak sulung yang sudah kuliah dan juga mempunyai anak yang bungsu yang masih sekolah TK, apakah uang sakunya sama? Tentu beda. Oh, harus adil nak, maaf. Ya, adikmu yang bungsu, ayah kasih uang saku 5.000. Maka kamu walaupun sudah kuliah, ayah kasih 5.000 juga, adil. Apakah demikian? Tidak. Bahkan itu dolim. Bahkan itu dolim. Jelas kebutuhan anak kuliahan berbeda dengan kebutuhan anak TK. Maka adil itu, ya, tidak harus sama, yaitu proporsional, ya. Sesuai dengan porsinya. Jelas kalau kita memberikan anak yang kuliahan misalkan dengan uang saku lebih daripada itu sesuai dengan kebutuhan mereka, dan memberikan si bungsu karena masih TK, ya, sekedarnya saja uang jajan, inilah keadilan, ya. Bukan kemudian diberi yang sama, ya, 5.000. Wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquq hatta tuqta ahlaha. Dan hal ini tidak akan terjadi dengan sempurna, yaitu pemberian keadilan, memberikan hal-hal yang sifatnya proporsional, ya, kecuali dengan mengetahui hak-hak yang ada di dalam Islam, sehingga hak-hak tersebut ditunaikan kepada orang yang memang berhak menerimanya. Wa min thamma harradna hadhil kalimah fi bayanil muhim min tilkal huquq liyaqumal 'abdu bima 'alima minha biqadril mustata'. Maka
kata Syekh Utsaimin rahimahullah, oleh karenanya kami uraikan ya kalimat-kalimat di bawah ini dalam rangka menjelaskan sesuatu yang penting dari hak-hak tersebut. Apa tujuannya? Agar seorang hamba bisa menegakkan, menunaikan hak-hak tersebut berdasarkan landasan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Wa yatalakhas dzalika fi mayati, dan ini terangkum dalam hal-hal berikut ini. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan 10 hak yang ada di dalam Islam. Al-awwal huququllah ta'ala. Yang pertama hak Allah taala. Ats-tsani huququn nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalis huququl walidain. Yang ketiga hak kedua orang tua. Ar-rabi' huququl aulad. Yang keempat hak anak. Yang kelima al-khamis huququl aqarib, yaitu hak kerabat. As-sadis huququz zaujain. Yang keenam hak suami istri. As-sabi' huququl wulad war ra'iyah. Yang ketujuh hak penguasa dan rakyat. As-samin huququl jiran. Yang kedelapan hak tetangga. At-tasi' huququl muslimina umuman. Yang kesembilan hak kaum muslimin secara umum. Al-ashir huququ ghairil muslimin. Yang ke-10 adalah hak non muslim. Hak non muslim. Perhatikan betapa Islam mencakup semua hak. Tidak hanya yang berkaitan dengan kaum muslimin, bahkan non muslim pun diperhatikan hak-haknya di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa agama ini sempurna ya. Tidak sekedar mengatur urusan atau hak-hak kaum muslimin ya. Setelah menunaikan hak Allah tentunya yang paling utama, yang paling pertama, karena Dia Allah Ta'ala Al-Khaliq yang menciptakan kita, maka jelas hak Allah didahulukan daripada hak kita sebagai makhluk. Setelah itu ada hak Nabi Muhammad SAW. Hak pertama dari hak makhluk Allah yaitu hak Nabi. Baru setelahnya hak-hak berikutnya sampai kepada hak non muslim ya. Maka tidak benar jika ada pandangan yang menyebutkan bahwa Islam itu agama yang kejam, suka menuduh. Yang muslim dikatakan orang beriman, yang mukmin dikatakan orang beriman, sedangkan yang non muslim dikatakan kafir. Itu bukan tuduhan. Itu istilah syar'i yang memang ada di dalam Islam. Ya. Ada di dalam Islam. Non muslim itu muradifnya atau sinonimnya adalah kafir. Dan bahkan ada sebuah surat yang namanya surat Al-Kafirun, ya kan? Ya. Jadi nggak perlu yang merasa belum muslim, semoga Allah memberikan hidayah, tidak perlu baper ketika disebutkan kata-kata kafir, karena itu hakikatnya istilah yang muncul dari agama yang memang ini adalah satu-satunya jalan yang benar menuju surga. Kemudian yang akan dibahas yang pertama, hadhil huquq allati nuridu an natanawalaha bil ba'si ala wajhil ikhtisar. Inilah hak-hak yang kita ingin membahasnya dengan ringkas. Al-haqqul awwal haqqullah ta'ala. Hak yang pertama adalah hak Allah Ta'ala. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadzal haqqu ahaqqul huquq wa aujabuha wa a'dhamuha. Inilah hak yang paling utama, inilah hak yang paling penting dan yang paling wajib serta paling agung untuk ditunaikan. Apa itu? Haqqullah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala.
li'annahu haqqullah ta'ala al-khaliq al-azim, karena ini adalah hak Allah Ta'ala, sang pencipta, zat yang maha agung, al-malik al-mudabbir li jami'il umur, hak zat yang memiliki segalanya, yang mengatur segala perkara, haqqul malik al-haqqil mubin, hak penguasa, sang pemilik kebenaran dan penjelasan, al-hayyul qayyum alladzi qamat bihis samawati wal ardh, yaitu zat yang maha hidup, yang senantiasa terjaga, tidak terkena ngantuk, tidak terkena tidur, senantiasa terjaga, yang dengannya, dengan hak tersebut, qamat bihis samawati wal ardh, yaitu langit-langit dan bumi-bumi tegak. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatin balighah. Dia Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan kemudian mengaturnya dengan teliti, dengan hikmah yang begitu kuat, dengan penuh hikmah. Semua urusan di dunia ini Allah atur, dan di sana ada hikmah yang kuat bagi orang yang mau memikirkannya. Maka jangan sampai seorang muslim ketika terjadi sesuatu padanya kemudian dia malah tidak terima dengan takdir. Karena sungguh di balik apapun yang menimpa seorang muslim, di sana ada hikmah balighah. Ada hikmah Allah yang terkadang hikmah itu tidak bisa dicerna oleh akal kita yang terbatas. Namun terkadang di suatu saat nanti setelah kejadian itu lewat, kita baru mengatakan, oh ternyata ada hikmahnya. Kenapa saya kemudian misalkan motornya harus bocor sehingga kemudian tidak ugal-ugalan jalannya? Ternyata yang di depan saya terjadi kecelakaan. Bisa jadi seperti itu. Saya diselamatkan dengan cara motor saya dibocorkan oleh Allah. Ternyata ketika inginnya ngebut, ternyata di depan ada kecelakaan. Itu bisa jadi terkena orang yang pemilik yang bocor tadi bannya, jika dia mungkin ngebut juga. Dan banyak hikmah-hikmah yang terkadang kita bisa mencerna dengan izin Allah setelah terjadi kejadian misalkan. Namun banyak sekali yang mungkin kita tidak bisa mencernanya karena keterbatasan akal. Haqqullah alladzi awjadaka minal adam wa lam takun syai'an madhkura. Hak Allah inilah yang Allah telah menciptakan dirimu dari al-adam, dari yang dulu tidak ada menjadi ada, dari yang dulu tidak pernah disebut menjadi sekarang disebut-sebut. Sebelum kita lahir kita tidak punya nama, tidak pernah disebut-sebut nama kita. Namun begitu lahir, Allah telah ciptakan kita, kemudian orang tua kita membuat nama yang indah bagi kita, baru nama kita disebut-sebut. Haqqullah alladzi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalas. Hak Allah yang mana Dia telah merawat dirimu dengan nikmat-nikmat yang banyak, sedangkan engkau berada di dalam perut ibumu dalam 3 kegelapan. Fi dhulumatin thalas. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan bahwa dhulumat salas, kata para ahli ilmi, yang dimaksud dengan kegelapan yang 3 ini, yang pertama adalah dhulmatul batan, kegelapan perut. Yang kedua dhulmatur rahim, kegelapan rahim, alladzi fihil janin, yang di rahim itu terdapat janin.
Kemudian yang ketiga, zulmatul masyimah, yaitu kegelapan plasenta atau ari-ari. Inilah yang dimaksud dengan fi dzulumatin salas, dalam perut seorang ibu. Ya, 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan plasenta. La yastati'u ahadun minal makhluqin an yusila ilaika ghida'aka wa muqawwamati numuwika wa hayatika. Pada saat itu seseorang tidak mampu, ya, tidak mampu untuk memberikan kepada dirimu yang ada dalam perut seorang ibu apa? Gizi-gizi, makanan-makanan, dan semua kebutuhan untuk tumbuh kembang dirimu dan untuk kehidupan dirimu. Ya, tidak ada yang mampu. Janin dalam perut seorang ibu, ya, subhanallah, dalam kondisi seperti itu hanya Allah yang mampu memberikan gizi yang dibutuhkan oleh si janin, ya, kebutuhan-kebutuhan sehingga janin itu bisa tumbuh kembang, ya, hidup, bergerak-gerak. Ketika bergerak-gerak, ditendang-tendang perut seorang ibu senang walaupun kesakitan, tapi tatkala diem aja, seorang ibu was-was. Jadi ibu itu kangen perutnya ditendang, Pak, supaya yakin bahwa janinnya ini hidup. Namun ketika perutnya tidak ditendang, lah kok diem, ada apa ya? Mulai was-was. Itulah seorang ibu merasakan mengandung. Kemudian wa'ad-darolakal thadjain, wa'ad-darolakal al-thadjain wahadakan najdain wasakhorolakal abawain. Dan kemudian Allah ini menyiapkan engkau ASI. Kemudian Allah memberi petunjuk kepadamu dan menyiapkan untukmu kedua orang tua. Amaddaka wa a'addaka. Itu semua Allah siapkan, ya, Allah berikan untukmu. Amaddaka bin ni'am wal aql wal fahm. Ya, Allah memberikan padamu nikmat-nikmat, akal yang sehat dan juga pemahaman. Wa a'addaka liqabuli dzalika wal intifa' bihi. Kemudian Allah juga yang menyiapkan dirimu supaya engkau bisa menerima semua itu dan mengambil manfaat darinya. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan dirimu dari perut ibumu, engkau tidak ngerti apa-apa. Ketika jabang bayi lahir, ya, menangis, ya, saat itu kita tidak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur, agar engkau bersyukur. Ini dalam An-Nahl ayat 78. Ya. Dan bersyukur itu dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangannya, dengan cara menjadikan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Ini adalah syukur. Kemudian menjauhkan diri dari larangannya. Maka orang yang bermaksiat, bahkan berbuat bid'ah dan khurafat, bahkan berbuat kesyirikan, ini tidak bersyukur. Ini justru menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Dan ini berbahaya. Mereka dikasih hidup, mereka dikasih fasilitas hidup, dikasih harta, dikasih tempat tinggal, dikasih nafas dan seterusnya, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang membuat Allah murka. Baik.
Falau hajaba anka fadlahu tarfata ain lahalakta. Jika Allah halangi darimu sedikit saja nikmatnya, sungguh engkau akan binasa. Walau mana'aka rahmatahu lakhdatan lama'ishta. Dan jika Allah halangi sedikit saja dari rahmatnya, dihalangi dari dirimu, sungguh engkau pasti tidak akan bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuh bik fa inna haqqahu 'alaika aqdamul huquq. Maka jika demikian kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah atas dirimu dan juga rahmatnya atas dirimu, maka sungguh hak Dia Allah Subhanahu wa taala atas dirimu hak yang paling agung, yang paling besar, yang wajib ditunaikan oleh setiap kita. Li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika. Karena itu semua merupakan hak Allah yang telah menjadikan dirimu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang telah menyiapkan dirimu yang tadinya belum siap menjadi siap, dan telah memberikan hal-hal kepada engkau, kepada dirimu. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'ama. Itu semua Allah berikan kepada dirimu secara cuma-cuma. Allah tidak menginginkan darimu rizki, Allah tidak memberikan darimu makanan. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 132, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, kami tidak meminta kepadamu rizki, justru kamilah yang memberikan kepadamu rizki, dan akibat kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu a'idatun ilaika. Akan tetapi Allah menginginkan satu hal dari dirimu yang mana maslahatnya akan balik kepada engkau, kepada dirimu. Apa itu? Yuridu minka an ta'budahu wahdah la syarikalah. Ya. Allah menginginkan darimu bahwa engkau hanya beribadah kepadanya saja dan tidak menjadikan sekutu baginya. Dalam Ad-Dariyat ayat 56 sampai 58 Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ay liyuwahhidun, untuk mentauhidkanku di dalam peribadatan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maka dengan semua pemberian Allah kepada kita sejak kita dari jabang bayi, dari janin ya sebelumnya dalam perut seorang ibu sampai kita dilahirkan, kemudian tetap Allah menjaga kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan hidup sampai sekarang. Itu semua Allah tidak butuh apa-apa dari kita, tidak minta bayaran ya, tidak minta apapun. Yang Allah minta dari kita cuma satu, agar kita beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu pun kemaslahatannya akan kembali kepada kita. Tidak misalkan jika seluruh manusia banyak beribadah kepada Allah, kemudian keperkasaan, kemudian izzah Allah bertambah, tidak. Atau sebaliknya, jika semua makhluk semuanya kufur kepada Allah misalkan, kemudian keperkasaan Allah berkurang, tidak ya. Karena sungguh Allah tidak terpengaruh dengan sifat atau sikap hambanya. Mau kafir, mau beriman, Allah tetaplah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kokoh. Justru dengan kita beribadah itu maslahatnya kembali kepada diri kita, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat insyaallah.
Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bikulli ma'ani al-ubudiyah. Allah menginginkan darimu supaya menjadi seorang hamba dengan semua makna penghambaan, totalitas. Sebagai seorang hamba, maka jadilah kita sebagai hamba yang benar-benar total. Bagaimana menjadi hamba yang totalitas? Ya, hanya tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Ya, hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Jangan mendua, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Ini adalah kesyirikan dan Allah murka. Ya. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Maka Allah murka sekali dengan pelaku kesyirikan. Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'ani rububiyyah. Sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Dia adalah Tuhanmu dengan seluruh makna ketuhanan. Ya. Allah adalah Tuhan kita dengan seluruh makna ketuhanan. Dia Allah yang maha memberikan rizki, mengatur segala sesuatu, menjadikan matahari terbit dari arah timur, kemudian meninggi sampai kemudian tenggelam di arah barat. Saat itulah kemudian bulan muncul, kemudian bintang-bintang berlapan. Ya. Suatu ketika kemudian ada hujan turun dan seterusnya. Begitu teraturnya alam, itu bukan karena faktor kebetulan. Itu ada di baliknya zat yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang kemudian kita bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi jika matahari dan bulan tidak teratur? Tiba-tiba dalam tempo dan waktu yang sama, bulan dan matahari sama-sama berebut muncul. Apa yang terjadi? Enggak seperti itu alam ini. Begitu indahnya keteraturan itu. Ya. Sehingga kemudian kita merasakan nikmatnya hidup di dunia ini dengan penuh ketenangan sebagai seorang muslim yang beribadah hanya kepada Allah. Karena mereka yang menduakan Allah dalam peribadatan, sesungguhnya dia hamba yang tidak tenang hatinya, nuraninya tidak setuju dengan hal-hal yang bernilai atau berupa kedoliman. Terlebih jika kedoliman itu kedoliman kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Karena syirik adalah kedoliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang paling besar. Abdan mutadallilan lahu, khadi'an lahu, mutamassilan li amrih, mujtaniban li nahyi, musaddiqan bi khabari. Ya. Allah menginginkan darimu engkau menjadi seorang hamba yang tunduk patuh hanya kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya, membenarkan kabar-kabar darinya. Apa-apa yang kita dapati di dalam wahyu Al-Quran atau Al-Hadis, kita mengimaninya, membenarkannya tanpa keraguan sedikit pun juga. La raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, jadi tidak boleh seorang muslim ragu sedikit pun juga dengan kebenaran wahyu Al-Quran dan hadis. Li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabiqatan tatra, karena sungguh engkau ya mengetahui, melihat betapa sempurnanya nikmat Allah yang meliputi dirimu. Ya. Afala tastahi an tubaddila hadhihi ni'ama kufra? Tidakkah engkau malu setelah semua nikmat yang Allah berikan kepada dirimu, kemudian engkau balas itu semua dengan kekufuran? Mestinya malu. Mestinya malu. Seorang muslim yang berakal sehat, seorang hamba Allah yang berakal sehat, setelah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, ya, kemudian mengganti itu dengan sebuah keingkaran, dengan sebuah kekufuran. Ya. Mestinya ini adalah malu. Lau kana li ahadin minan nas 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahiruhu bil mukhalafa fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadlih. Jika ada seseorang yang mempunyai jasa pada dirimu, mempunyai keutamaan atas dirimu, sungguh engkau akan malu untuk membalasnya dengan pembangkangan, ketidakpatuhan, ya, mukhalafa, pelanggaran. Lalu bagaimana jika Allah SWT yang seluruh nikmat yang ada pada dirimu
itu bersumber darinya, kemudian engkau malah membangkangnya. Mestinya harus lebih patuh kepada Allah, karena ini antara makhluk dan khalik. Jika kita punya bos misalkan, ya, yang telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada diri kita, kita malu untuk membantah, ya, kepada bos tersebut segala perintahnya. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua nikmat berasal darinya, kemudian malah membangkang. Mestinya ini lebih utama untuk dipatuhi, karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Wa kullu ma yandafi' anka min su'in fa min rahmati. Dan hanya Allah yang menjaga dirimu dari segala keburukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia selamat dari mara bahaya, dari petaka. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepadanya. Maka wajib bersyukur. Dalam An-Nahl ayat 53 Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan apapun nikmat yang meliputi dirimu, maka itu sumbernya dari Allah. Dan kemudian jika engkau terkena musibah, ya, terkena madarat, maka engkau serta-merta meminta pertolongan kepada Allah. Wa inna hadzal haqq alladzi aujabahu Allah li nafsi la yasirun sahlun ala man yassarahu Allah lahu. Dan hak ini yang Allah wajibkan atas makhluknya dalam rangka menunaikan hak Allah, ini sungguh sebetulnya mudah bagi orang yang memang dimudahkan Allah atas dirinya. Karena sebagian ada yang menganggap bahwa ibadah itu berat. Sholat 5 waktu itu adalah berat. Padahal kalau kita ngerti bagaimana dahulu Rasulullah memperjuangkan ibadah sholat ini, dulu tidak 5 waktu. Dulu berapa Pak? 50 waktu dalam 24 jam. Pertama kali mendapatkan wahyu sholat, ya, atau perintah kewajiban sholat ketika Isra Mi'raj, ya, Mi'raj Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah turun ketemu sama Musa alaihissalam, ditanya, ada risalah apa dari Allah wahai Muhammad? Kewajiban sholat 5 waktu untuk umatku. Kata Musa alaihissalam, itu berat, umatmu tidak akan mampu. Sana balik minta keringanan. Bolak-balik diturunkan jadi 45, jadi 40, 35, sampai kemudian 5 waktu saja dalam 24 jam. Betapa perjuangan Rasulullah SAW begitu luar biasa. Yang tadinya 50 waktu dalam sehari semalam menjadi 5 waktu. Itu diskonnya banyak banget Pak. Kok bisa kemudian hal itu masih dianggap berat oleh sebagian orang yang dia menikmati fasilitas hidup dan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke futsal luar biasa kuat. Bahkan sebelum waktunya sudah nunggu di depan tempat futsal walaupun masih terkunci. 2 jam 3 jam gak terasa, luar biasa. Tapi begitu panggilan adzan, panggilan sholat, padahal masjid di sampingnya, badannya tidak kuat untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk beribadah. Makanya Allah katakan, ya, atau di sini Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini adalah mudah bagi yang Allah kehendaki mudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak Allah ini, yaitu ibadah. Dan di antara ibadah yang agung adalah sholat 5 waktu. Wa inna hadzal haqq alladzi aujabahu Allah li nafsik la yasirun sahlun ala man yassarahu Allah lahu. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dayqan wala masyaqqah. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang berat, sesuatu yang dirasa susah, ya. Karena nggak mungkin Allah SWT mewajibkan sesuatu kepada kita semuanya dengan hal yang kita tidak mampu melaksanakannya. Itu mustahil. Kalau begitu berarti Allah zalim, dan itu mustahil Allah berbuat zalim. Maka semua kewajiban yang Allah bebankan kepada makhluk sesuai dengan kadar kemampuan makhluk. Pasti makhluk bisa melaksanakannya. Cuman terkadang ya kita ini merasa berat, ya,
Kenapa? Ya karena mungkin keimanan kita, karena mungkin ketakwaan kita yang sedang turun, keimanan sedang turun. Ya. Padahal sesungguhnya itu sudah sesuai dengan takar dan kadar yang Allah berikan makhluk mampu melaksanakannya, kewajiban-kewajiban tersebut. Karena nggak mungkin Allah membebankan sebuah syariat di mana kita tidak mampu melaksanakannya, itu tidak mungkin. Ya, kalau begitu adanya, berarti Allah berbuat dolim dan itu mustahil. Ya. Maka semua kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, kita bisa melaksanakannya dengan izin Allah, dengan izin Allah. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Hatta sholat 5 waktu, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Karena kita tidak punya kekuatan apapun melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 di sini disebutkan, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia Allah telah memilih kalian dan telah menjadikan atas kalian agama yang di sana tidak ada kesusahan, ya, tidak ada rasa sempit dalam menjalankan agama. Maka ikutilah millah bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dia Allah telah menamai kalian dengan sebutan al-muslimin, yaitu kaum muslimin. Itu nama yang Allah berikan kepada kita sebelum ini, ya, sebelum adanya wahyu Al-Quran. Wa fi hada, dan juga di dalam Al-Quran. Agar apa? Agar supaya Rasul SAW menjadi saksi atas kalian semuanya, dan agar kalian umat Nabi Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Fa'aqimus sholat, maka dirikan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah dengan Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia Allah yang melindungi diri kalian, maka Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Innahu aqidatun musla wa imanun bil haqq wa amalun sholih musbir. Aqidatun qawamuha al-mahabba wa ta'dim wa samratuha al-ikhlas wal musabar. Maka inilah akidah yang utama, keimanan yang hak, amal soleh yang akan memunculkan buah. Akidah yang batangnya adalah kecintaan dan pengagungan kepada Allah, kemudian buahnya adalah keikhlasan dan kesabaran. Khamsu salawat fil yaumi wa lailah. Di sana ada syariat salat 5 waktu dalam sehari semalam. Yukaffirullahu bihinnal khotoya. Yang dengan salat 5 waktu itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihinnad darajat. Allah akan mengangkat dengannya derajat. Wa yuslih bihinnal qulub wal ahwal. Dan Allah akan memperbaiki dengan salat 5 waktu hati-hati kita dan juga keadaan kita. Maka jika hati kita merasa gersang, keadaan kita merasa tidak nyaman, ya, kita introspeksi, jangan-jangan sholat kita ada masalah. Karena sholat 5 waktu itu menjadikan hati tenang. Sholat 5 waktu itu akan menjadikan keadaan kita baik, ya. Maka kalau sholat 5 waktu sudah baik, insya Allah urusan yang lain juga baik. Barometernya adalah sholat 5 waktu. Ya'ti bihinnal abdu bihasbi istita'atihi, bihasbi istita'atihi. Jadi seorang hamba bisa melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan istita'ahnya, sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. At-Taghabun ayat 16. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, wa kana Imran maridun. Dahulu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Imran bin Husain tatkala Imran ini sakit, tetap Nabi menyuruh sholat. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Sholatlah wahai Imran
dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu maka dengan duduk. Jika engkau tidak mampu maka dengan berbaring atau berbaring di atas rusuk, ya. Dengan rusuk kanan, rusuk kiri tidak masalah. Cuman menurut ahlul ilmi yang utama dengan rusuk kanan. Jadi kita berbaring di atas rusuk kanan, kemudian kepala kita menghadap kiblat jika kita sakit. Namun jika tidak mampu maka semampunya. Yang penting berbaring. Kalau berbaring sulit, bagaimana caranya? Ya, seseorang dia bisa melaksanakan sholat semampunya. Saking pentingnya syariat sholat. Perhatikan, bahkan orang yang sedang sakit pun diperintahkan untuk tidak lalai atau meninggalkan sholat. Sebuah kesalahan besar jika ada orang yang sedang sakit, entah di bangsal rumah sakit atau di rumah, kemudian tidak diperhatikan sholatnya. Ini kemana anaknya? Ini kemana istrinya? Harusnya ketika ada seorang yang sedang sakit, apalagi parah, apalagi usianya sudah senja, diingatkan kewajiban yang satu ini, yaitu sholat 5 waktu. Karena khawatir kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan toharoh, ya, tidak bisa berjalan ke kamar mandi, tidak bisa wudhu, maka dibantu sehingga kemudian akhir hidupnya dia tetap melaksanakan sholat, ya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan zakat. Di sana ada syariat zakat. Wahia jinsun yasir min malika tadfa'u fi hajatil muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin wa ghairihim min ahli zakat. Zakat itu adalah, ya, sebagian ataupun juz yasir. Sedikit sekali sebetulnya zakat itu. Diambil dari hartamu kemudian engkau bayar dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslimin, yaitu para fuqara, para orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian ibnu sabil, yaitu orang dalam keadaan safar, dan orang-orang yang mempunyai hutang, dan selain mereka dari mustahiq az-zakat. Siyamu syahrin wahid fis sana. Di sana ada syariat puasa 1 bulan dalam 1 tahun. 1 tahun ada berapa bulan Bapak sekalian? 12. Islam hanya minta kepada kita 1 bulan dari 12 bulan yang banyak itu. Untuk apa? Untuk puasa Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Al-Baqarah ayat 185. Maka barang siapa dia sakit pada bulan Ramadan sehingga tidak bisa berpuasa, atau sedang dalam keadaan safar, maka dia boleh atau bisa mengulanginya di hari-hari yang lain. Wa man la yastati as-siyam li'ajzin daim yut'im miskinan an kulli yaum. Maka siapa yang tidak bisa berpuasa karena sebuah hal sudah rentah, ya, dan ini terus menerus, ya, tidak mungkin dia juga bisa sembuh, ya, maka kemudian dikeluarkan makanan untuk orang-orang miskin pada setiap harinya tatkala dia meninggalkan puasa. Kemudian di sana juga ada hajjul bait al-haram. Ada syariat haji ke tanah haram. Marwahida fil umri lil mustati, yaitu 1 kali kewajibannya dalam umur kita bagi yang mampu. Hadhihi usulu haqqillah. Inilah pokok-pokok hak Allah. Inilah pokok-pokok hak Allah yang wajib kita tunaikan dalam rangka apa? Menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan apa? Mulai dari sholat 5 waktu, kemudian ada zakat, ada puasa, ada haji bagi yang mampu, ya. Kenapa ini penting sekali disebutkan? Karena ini adalah merupakan hak-hak pokok Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan disebut sebagai rukun Islam, ya. Maka ini penting sekali. Maka ini harus dijaga. Maka ini harus diingatkan selalu kepada kaum muslimin. Mereka yang laki-laki wajib mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian hadhiya wa ma'adaha fa innama yajibu li'arid. Adapun yang selain itu, maka jikapun diwajibkan itu karena ada tuntunannya atau ada tuntutannya yang mewajibkan hal tersebut. Seperti apa? Kal jihad fisabilillah, seperti jihad fisabilillah. Maka di sana ada tuntutan yang mengharuskan seseorang melaksanakan jihad. Auli asbabin tujibuhu, atau ada sebab-sebab yang mewajibkan untuk melaksanakan hal tersebut. Seperti kanasril madlum,
seperti menolong orang yang terdolimi. Ketika ada kedoliman, seorang muslim wajib menolong orang yang terdolimi dan juga menolong orang yang mendolimi. Bagaimana cara menolong orang yang mendolimi? Itu dengan memberikan nasihat kepada orang yang mendolimi bahwa perbuatannya adalah dilarang, ya, berdosa. Dan orang yang terdolimi kemudian juga ditolong supaya dia tidak terdolimi terus menerus. Undur ya akhi, hada hal-haq al-yasir amalan al-katsir ajran. Maka lihatlah wahai akhi, inilah hak yang sederhana pengamalannya, namun kemudian pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza qumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Jika engkau laksanakan hak-hak Allah tersebut yang sebetulnya tidak banyak, ya, engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa najauta minan nar wa dakhaltal jannah. Engkau akan selamat dari neraka dan engkau akan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman dalam Ali Imran ayat 185, "Fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh orang ini telah sukses dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Al-Imran ayat 185. Maka kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang besar tatkala seorang hamba dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bukan kesuksesan itu seseorang yang hidupnya di dunia kaya raya, punya harta melimpah, punya istri banyak, kemudian punya kendaraan mewah. Namun kesuksesan yang nyata adalah tatkala kaki kita masuk pintu surga. Ya, masuk. Itulah kita dijauhkan dari neraka, kita masuk surga. Inilah kesuksesan yang nyata. Semoga Allah memberikan kita pengampunan atas dosa-dosa kita dan kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah azan. Baik. Sedikit kita lanjutkan, maka hendaknya kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, mengerti hak yang paling utama ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita untuk menunaikannya. Karena inilah hak yang paling agung, inilah hak yang paling wajib kita tunaikan sebelum hak-hak lainnya. Makanya kemudian dalam kitab yang ringkas ini, kitab yang sederhana ini, Syekh Utsaimin rahimahullah menjadikan hak yang paling agung, yang paling pertama dan utama untuk ditunaikan adalah hak Allah, karena ini adalah hak pencipta. Setelah itu baru nanti hak makhluknya. Dan makhluk yang pertama yang wajib ditunaikan haknya adalah Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin paham bahwa kita butuh untuk menunaikan hak Allah. Karena sesungguhnya dengan menunaikan hak Allah berarti kita melaksanakan kewajiban kita, dan dengan itu maslahatnya akan kembali kepada diri kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dahulu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bonceng bersama Nabi di atas himar, di atas keledai. Kata Mu'adz, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Qala wa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dahulu aku, kata Mu'adz, bonceng kepada Nabi Muhammad SAW di atas himar. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hambanya atas Allah?" Maka Mu'adz menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka kemudian Rasul mengatakan, hak Allah atas hambanya adalah hendaknya para hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Adapun hak hamba atas Allah, hendaknya Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka jelas sudah bahwa sesungguhnya kita punya kewajiban untuk menunaikan hak Allah, dan ini adalah kebaikannya, maslahatnya akan
kembali kepada diri kita. Baik, ini yang kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan yang sebentar ini memberikan faedah kepada kita, dan kita meminta kepada Allah supaya memberikan taufik kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.